Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Selamat pagi ya, dan kita ketemu lagi. Saudara-saudari, doa saya adalah Tuhan ya bukan saja berserta Anda semua, tetapi juga terus melindungi Anda dan sekeluarga. Dan kepada mereka yang telah dijangkiti atau terpapar oleh COVID-19, doa kita adalah Anda semua akan cepat-cepat disembuhi. Ya, dan pada pagi ini kami terus mendorong semua orang untuk terus berdoa dan tidak henti-henti berdoa ya untuk kemenangan atas ya pandemik COVID-19 ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu vocation diocese. Ini adalah satu hari Ahad yang dikhususkan untuk kita berdoa dan menyokong usaha pihak diosis untuk melahirkan dan juga melatih para pastor dan padri sepenuh masa untuk pekerjaan Tuhan, bukan sahaja di Sabah dan juga di luar Sabah. Meskipun minggu vocation diosis pada awalnya fokus kepada pelayan sepenuh masa di gereja, namun tema dan fokus vocation ini telah pun diperluaskan di dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk merangkumi semua anggota, ya, semua orang dalam semua bidang kemahiran masing-masing. Ini adalah untuk menghargai dan juga memperingati semua orang bahwa vocation ataupun di dalam penterjemahannya adalah panggilan, ya, panggilan mereka, setiap orang merupakan satu panggilan Allah di dalam kehidupan mereka masing-masing dan harus dipakai, ya, digunakan untuk kemuliaan Allah. Oleh yang demikian, kami telah pun menghususkan bulan ini untuk fokus di dalam tema vocation ataupun panggilan. Kita akan belajar menjalani kehidupan kita dengan tujuan yang jelas bagi kemuliaan Allah. Amin, saudara. Ya, sama ada kita melayani sepenuh masa di gereja ataupun di tempat awam, sama ada kami di rumah ataupun di sekolah,
kita hidup untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini bagi kemuliaan Allah. Pertama sekali, ya, mari kita melihat apakah maknanya vocation ini. Ini adalah perkataan yang jarang kita gunakan ya pada masa kini. Nah, kita akan menemui ataupun mendapati bahwa makna vocation ini berbeza dari satu aliran pemikiran kepada yang lain. Definisi sekular ya ataupun kefahaman duniawi sangat berbeza daripada perspektif Alkitabiah ataupun keagamaan. Di dalam dunia sekular, vocation tidak lebih dari sekadar kerjaya ataupun pekerjaan. Tujuannya adalah hanya untuk mencapai suatu kejayaan, untuk memperkayakan diri sendiri, dan untuk membina nama untuk diri sendiri. Cita-cita dan juga agenda pribadi adalah pendorong utamanya. Maksudnya adalah ya cita-cita diri adalah pendorong utamanya. Agenda di mana kita bekerja ataupun membuat bisnis adalah untuk diri sendiri. Hanya sebilangan kecil, ya, hanya sebilangan kecil orang ya yang dapat melangkah daripada kepentingan diri sendiri dan sanggup untuk hidup untuk orang lain. Kebanyakannya ya adalah hanya untuk ya diri sendiri. Namun vocation di dalam pemahaman Kristen merujuk kepada suatu panggilan, ya saudara-saudari. Ianya merujuk kepada suatu panggilan ataupun tugasan ilahi, a divine commission, a divine task untuk memenuhi tujuan Tuhan di bumi ini. Rencana ataupun agenda Allah adalah motivasi utama kita. Kata vocation, perkataan vocation ini berasal dari perkataan Latin yaitu vocatio atau di dalam Yunaninya klesis yang bermaksud dipanggil keluar ya ataupun panggilan ataupun arahan. Ianya ya menunjukkan hala tuju dan cara kita harus hidup yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Berdasarkan firman Allah pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa vocation ini boleh dibahagikan kepada dua jenis panggilan, yaitu panggilan umum secara universal, secara umum kepada semua orang yang percaya, dan juga ada panggilan khusus untuk sesetengah orang di antara ya orang-orang yang percaya. Mari kita lihat yang pertama ya saudara-saudari, yaitu panggilan umum, ya, a general calling, yang kita dapat lihat dari Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama ya saudara-saudari dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan kerana Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saya ulangi, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, di sini Paulus menekankan ya saudara-saudari bahwa dia menekankan kepada kita untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Jadi apakah panggilan yang Paulus maksudkan ini? Bila kita merujuk ya kepada Efesus pasal yang pertama ayat 11 dan kedua, Paulus menjelaskan panggilan dan tujuan itu ya kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Mari kita baca ayat 11 dan ayat 12. Dan ianya berbunyi demikian. Dan aku katakan di dalam Kristus, kerana di dalam Dialah kami mendapat bahagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bahagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya
supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kita ulangi ya, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi perkara yang pertama ya saudara-saudari, yang kita lihat dengan jelas di sini adalah menjalani kehidupan bagi kemuliaan Allah. Bagi kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. Ianya bermaksud tidak kira apa saja pekerjaan, kedudukan, atau di tempat mana kita berada. Tujuan ataupun sasaran, the goals, the aim, the purpose. Ya, sasaran hidup kita bukannya untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Dengan kata lain, ya, jika Anda adalah seorang guru, Anda hidup untuk kemuliaan Allah. Sekiranya Anda seorang pelajar, Anda hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Sama juga sekiranya Anda seorang doktor, Anda hidup untuk kemuliaan Allah. Dengan cara yang sama jikalau Anda adalah seorang jurutera, ataupun accountant, ataupun peniaga, ataupun pastor, ataupun suri rumah tangga, penjual sayur, ataupun seorang buruh. Tidak kira apa saja pekerjaan dan kedudukan, kita harus menjalani hidup yang layak berpadanan dengan panggilan kita, yaitu hidup untuk kemuliaan Allah. Amin, saudara. Ya. Jadi bagaimanakah kita hendak menjalani hidup yang memuliakan Allah? Efesus pasal 4, ya, bacaan yang kita baca tadi meneruskan dalam ayat keduanya mengatakan bahwa cara hidup kita mestilah ya selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Motivasi kesaksian kita seperti mana dalam ayat ketiga menyatakan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, sebagai seorang Kristen ya saudara-saudari, sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak seharusnya menunjuk-nunjukkan diri. Tidak seharusnya sombong ataupun tamak. Kita harus menjadi seorang yang benar-benar rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya, ini adalah tuntutan-tuntutan atau panggilan yang sangat tinggi daripada Allah buat hidup kita, bukankah? Ya, bukan senang untuk menjadi seorang yang rendah hati, bukan senang untuk menjadi seorang yang lemah lembut ataupun seorang yang penyabar. Tetapi ya saudara, itu adalah piawaian panggilan kita. Supaya dunia dapat melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Amin, saudara. Sikap dan corak hidup kita sebagai orang-orang Kristen, ya, harus bermula, ya, kelemah lembutan ini, ya, kemurahan hati ini, semuanya ini harus bermula di dalam keluarga kita, di tempat gereja kita, di tempat kerja kita, ya, di gereja, dan di mana saja Tuhan menempatkan kita. Amin, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya serta beberapa padri dan pastoral yang lain mendapat suatu kesempatan ya untuk mengunjungi gereja community Sarang di Korea Selatan. Ya, untuk mempelajari program pemuridan gereja mereka. Nah, gereja ini terkenal dengan sistem pemuridan mereka. Gereja ini adalah sebesar lebih kurang 60.000 pada masa itu, sekarang mungkin lebih, ya, dan mereka mempunyai satu ya kursus ataupun latihan pemuridan yang sangat efektif. Jadi selain daripada selama seminggu ya kami mengikuti kursus pemuridan mereka, ya, kami juga ya mendapat peluang untuk mengikuti kelompok sel pemuridan mereka. Nah, di dalam kelompok sel itu apa yang menakjubkan
hati saya adalah ini. Nah, di antara mereka, di kalangan di antara kelompok pemuridan mereka, terdapat tokoh-tokoh profesional dan ahli-ahli corporate yang berkedudukan tinggi, ya, seperti managing director dan sebagainya, ya, yang turut mengikuti program latihan pemuridan itu. Mereka sama-sama belajar Alkitab, menghafal ayat-ayat Alkitab dan sebagainya. Dan pemimpin, ya, kelas pemuridan itu bukanlah seorang yang berkedudukan tinggi. Itu yang menakjubkan saya. Tetapi saya dapat melihat kerendahan hati dan kerelaan semua tokoh-tokoh profesional ini merendahkan diri untuk belajar bersama. Tetapi apa yang lebih menakjubkan saya adalah pada hari Minggu, ya, pada hari Ahadnya. Semua anggota-anggota, ya, yang di dalam kelas pemuridan itu, tanpa mengira image corporate mereka, memakai jaket kawalan lalu lintas dan bertugas mengawal aliran lalu lintas. Itu yang, ya, menakjubkan saya. Hati saya sangat terharu melihat manajer-manajer ini, ya, ahli-ahli korporat ini sanggup, ya, menjadi penyambut tetamu, dan juga sebab gereja itu besar dan pada selepas kebaktian, ya, ada traffic jam di jalan itu sebab gereja itu adalah di tengah-tengah kota. Bayangkan, ya, pada masa itu di dalam satu kebaktian, ya, boleh menduduki 3-4 ribu orang sekali. Dan selepas kebaktian itu akan disusuli dengan kebaktian yang lain. Dan banyak kereta yang keluar masuk. Dan banyak yang menjadi sukarelawan untuk menjadi petugas aliran lalu lintas. Di sini saya dapat melihat kerelaan dan juga pelayanan mereka. Bagi saya, saudara-saudari yang di dalam Kristus, itulah pemuridan. Itulah hidup yang menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Hidup untuk memuliakan Allah. Amin, saudara. Ya, dan selain daripada itu, saya juga berkesempatan untuk mengunjungi pertemuan persekutuan Kristen di salah satu kilang keluli di Pohang. Ya, kamu yang suka Asian football, kamu mungkin pernah dengar tim football dari Korea Selatan, yaitu Pohang Steelers. Oke, ini adalah, ya, klub kilang keluli ini di Pohang. Nah, di dalam persekutuan itu kami mendengar banyak kesaksian-kesaksian pekerja-pekerja Kristen untuk mempersiapkan diri mereka untuk bekerja di luar negara. Ya, okay? Walaupun, ya, mereka sanggup untuk bekerja juga di tempat-tempat yang sukar demi untuk menyebarkan Injil Kristus. Bila saya mendengar semua kesaksian-kesaksian ini melalui penterjemah, ya, hati saya berkata, wow, orang-orang ini, para jurutera, pengurus, malah pengarah, bersedia untuk melangkah keluar dari kedudukan mereka dan zon selesa mereka ke negara lain untuk memberi kesaksian tentang Kristus. Di dalam minda saya, pemikiran saya, kebanyakan orang berhijrah ke negara asing untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi untuk para profesional ini, tujuan mereka adalah menyahut amanat agung Tuhan. Dan bukan untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka, ataupun untuk kehidupan yang lebih baik. Tidak, saudara. Dengan mata saya sendiri telah menyaksikan satu teladan orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan Tuhan untuk puji-pujian kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Inilah hidup yang berpadanan
dengan panggilan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebenaran yang kedua tentang vocation, selain daripada panggilan umum ataupun universal calling, memanggil semua umat yang percaya untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kebenaran yang kedua adalah di tengah-tengah umat Tuhan, ya, yang memuliakan Tuhan, Tuhan juga ada suatu panggilan khusus untuk setengah antara mereka untuk melayani Tuhan sepenuh masa. Ini tidak berarti bahwa yang lain tidak melayani Tuhan dengan sepenuh masa. Tidak, hidup kita sepenuh masa untuk Tuhan. Tetapi sepenuh masa ini berarti hanya khusus melayani Tuhan di dalam konteks gereja ataupun misi. Ya. Dan kita pelajari, ya saudara-saudari, ya sebentar tadi bahwa kita semua dipanggil untuk menjalani kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Namun Rasul Paulus di sini juga berbicara, ya saudara-saudari, bahwa Allah ada memanggil setengah orang dari kalangan orang-orang yang percaya untuk melayani Dia. Kita melihat, ya, kebenaran ini di dalam ayat 11 dan yang ke-12. Dan firman Tuhan menyatakan, dan ialah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam dua ayat ini, ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus berbicara mengenai jabatan, the office, ya, para rasul, nabi, penginjil, pastor, dan guru ataupun pengajar. Ia berbicara mengenai panggilan khusus untuk melayani umat Tuhan. Kita juga dapat melihat, ya, panggilan khusus ini di dalam surat-surat Paulus kepada gereja-gereja dan juga melalui kesaksian pribadinya. Sebagai contoh, ya, saya memberi satu contoh, yaitu di dalam, jika kita membaca Roma pasal 1 ayat pertama dan kedua, Paulus mengenalkan dirinya, ya, kepada jemaat di Roma dengan berkata demikian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan ataupun dikhususkan untuk pemberitaan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan pengantaran nabi-nabinya di dalam kitab suci. Ya. Di sini dalam kedua ayat ini, di dalam Roma pasal 1 dan kedua, kita dapat melihat bahwa Paulus telah pun menerima satu panggilan khusus buat hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh masa. Di dalam kesaksian pribadinya, ya, bila dia mempertahankan panggilannya di hadapan Raja Agripa, Paulus juga menceritakan tentang, ya, pertobatannya dan juga panggilannya ketika dia di dalam perjalanan ke Damaskus. Kita dapat melihat, ya, latar belakang ataupun, ya, apa yang terjadi di dalam hidupnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Itu adalah semasa di mana Paulus, ya, pada masa itu merupakan seorang pendakwa dan juga penganiaya. Ya, he is a prosecutor and also a persecutor. Ya, dan dia sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk menangkap orang-orang Kristen di sana. Ya, tetapi di dalam perjalanannya, dia tiba-tiba disambar oleh satu cahaya yang sangat terang dari surga. Dia terjatuh dari kudanya dan dia mendengar suara Tuhan. Dan di dalam kesaksiannya kepada Raja Agripa, ya, dia menyatakan, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 26, dan dia berkata, tetapi aku menjawab,
"Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan ataupun memanggil kamu secara khusus, ya, untuk menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang aku akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Dan di dalam kesaksiannya dia terus menyatakan kepada Raja Agripa, "Ya, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan dari surga itu tidak pernah aku tidak taat." Ya saudara-saudari dalam Kristus, di sini adalah contoh di mana Paulus menerangkan bagaimana dia menerima panggilan dan amanat untuk menjadi seorang hamba, seorang pelayan dan saksi Allah. Ya, bagi kita yang melihat di dalam bila kita melihat ya firman Tuhan secara keseluruhan, kita juga akan dapati ya saudara-saudari bahwa ada banyaknya petikan-petikan lain yang menunjukkan bahwa Allah juga memanggil secara khusus kepada setengah individu ataupun pribadi untuk melayaninya sebagai pelayanannya sepenuh masa. Di dalam minggu yang akan datang, kami akan menjelaskan ya bagaimana pelayanan sepenuh masa ini adalah sangat penting dan masih sangat-sangat diperlukan di gereja dan pelayanan Injil Kristus hari ini. Tetapi untuk minggu ini, ya, apa yang kita ingin fokuskan dan apa yang saya ingin tekankan adalah ini, saudara-saudari. Tidak kira apapun pekerjaanmu, kedudukan, ataupun di mana sahaja tempat kamu berada, hidup Anda dan saya, hidup kita, tujuan dan sasaran hidup kita, bukannya untuk hidup untuk diri sendiri. Tidak, saudara. Tetapi kita hidup untuk kemuliaan Allah. Amin, saudara. Sila kata pada kawan sebelahmu, kita hidup untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita, "Bukankah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta daripada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Ini, ya saudara-saudari, adalah amanat, panggilan, utusan daripada Tuhan Yesus sendiri buat hidup kita. Untuk menjalani hidup sesuai ya dengan panggilan Allah. Saudara-saudari, kita perlu membina hidup kita. Kita perlu membina kehidupan dalaman ataupun hidup rohani kita di dalam Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, kita harus berakar, ya, dan tumbuh di dalam Kristus. Barulah hidup kita, ya, dapat berpadanan dengan panggilan dan juga memuliakan Tuhan. Baru-baru ini saya telah menonton satu episode World Megastructure dalam saluran TV Discovery. Ya, dan di situ saya pelajari beberapa kebenaran mengenai architecture dan juga pembinaan, engineering and architecture. Ya, dan di dalam episode itu saya telah pelajari dua prinsip ataupun dua kebenaran yang sangat-sangat penting. Dan apabila saya memikirkannya, ya, ianya lebih kurang sama juga dengan hidup kita. Ya, sebagai seorang Kristen, bagaimana kita juga harus membina hidup dalaman kita. Ya. Dan apa yang saya pelajari adalah apa yang membuat superstruktur. Ya, superstruktur adalah bangunan apa yang kita dapat lihat di atas paras, ya, di atas permukaan. Ya, memerlukan substructure, ya, ataupun substruktur yang bermakna,
ya, semua yang di bawah permukaan, semua yang ya tidak dapat dilihat oleh mata kasar yang di bawah tanah, semua pondasi ataupun dasar ataupun asas di bawah permukaan itu adalah sangat penting. Ya. Dan saya telah pelajari dengan prinsip ini, kebenaran ini adalah apa yang ada di bawah permukaan yang tidak dapat dilihat adalah paling penting. Dengar, ianya adalah paling penting. Dan ianya akan menjadi segala perbezaan di dalam pembangunan itu. Dan jumlah uang, masa dan usaha ya mesti diberikan untuk memastikan ya substructure ataupun substrukturnya kukuh agar struktur bahagian atas di atas permukaan dapat bertahan ujian, tidak kira masa ataupun cuaca. Ya saudara, bila saya menuntun episode ini, saya di dalam minda hati saya ya melihat satu persamaan dengan kehidupan rohani kita. Dan di situ di dalam persiapan firman Tuhan hari ini ya saya mulai membuat satu perbandingan mengenai superstructure dan substructure. Ya, mengenai apa yang dapat dilihat di dalam bangunan dan apa yang tidak dilihat ya di dalam sebagian daripada bangunan itu. Dan apa yang saya lihat di sini perbandingan ini adalah ya seperti yang dinyatakan di sini di dalam screen kamu sekarang ini. Fokusnya ya untuk superstruktur ya di dalam pembangunan ya superstruktur fokus kepada ya apa yang dapat dilihat secara luaran. Ya, kecantikan bangunan itu, ketinggian bangunan itu dan sebagainya ya. Luarannya adalah ya keutamaan. Tetapi substructure ya merupakan kehidupan dalaman kita, kerohanian kita. Ya. Sasaran superstructure adalah pencapaian ataupun kecekapan. Ya. Oh, betapa suksesnya kita dan sebagainya. Itu adalah sasaran secara luaran. Superstructure-nya ya hanya ya fokus dalam itu. Tetapi sasaran substructure adalah karakter. Ya. Adalah kehidupan, ketulusan. Itu adalah yang penting. Motivasi untuk superstruktur adalah melakukan kebaikan. Ya, hanya untuk kelihatan baik. Maksudnya ini, ya, ada setengah-setengah orang, ya, lebih-lebih lagi dalam pandemik ini, ya, apabila mereka menolong orang, ya, mau saja mengambil gambar dan menunjukkan kepada seluruh dunia. Ya, bahwa mereka membantu orang lain. Saya tidak berkata ini tidak harus. Ya, saya tidak kata. Kadang-kadang ianya juga penting sebahagian daripada informasi. Ya, orang harus tahu apa yang terjadi. Tetapi kalau kita hanya melakukan kebaikan hanya untuk menunjukkan kepada dunia, hanya untuk kelihatan bahwa kita baik, ya, itu adalah satu motivasi luaran sahaja. Tetapi substructure, pembinaan hidup dalaman, ya, juga melakukan kebaikan, tetapi ianya adalah sebahagian daripada kelimpahan hidup yang baik. It's natural flow. Ianya adalah kelimpahan yang natural, ya, bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi sebahagian daripada aliran hidup yang baik. Hasil, ya. Muktamadnya adalah ini superstruktur hanya melihat bahagian struktur luaran status, ya, tetapi substructure ya mengutamakan substance, intipatinya. Itu adalah yang paling penting dan itulah yang Tuhan lihat. Masihkah kita ingat bahwa firman Tuhan berkata,
Allah tidak memandang secara luaran, tetapi melihat apa yang ada di dalam hati. Itu adalah yang penting. Demikian juga dengan hidup Kristen kita, saudara-saudari. Ya, janganlah membina hidup Anda hanya menumpukan kepada luaran, yaitu superstructure. Tetapi berilah lebih perhatian kepada kehidupan dalaman, kerohanian kita. Akar hidup kita di dalam Kristus. Itulah substrukturnya. Itulah substrukturnya. Struktur dasarnya ataupun asasnya. Itulah yang paling penting. Bila dasar kita adalah teguh dan kuat, maka apa yang kita bina di atasnya akan menahan uji, masa, dan musim. Amin, saudara. Pada pagi yang mulia ini, doa saya adalah ini. Tidak kira apa pekerjaan kita, tidak kira di mana kita berada ataupun ditempatkan, kita mempunyai kesadaran bahwa kita hidup untuk Tuhan, untuk nama dan juga kemuliaannya. Amin, saudara. Saya ulangi, ya. Kita mempunyai suatu kesadaran bahwa kita hidup untuk Tuhan, untuk nama dan kemuliaannya. Sama ada kita sesuai dengan firman Tuhan menyatakan tidak kira ataupun sama ada kita makan atau minum atau apa sahaja yang kita lakukan, kita senantiasa sadar untuk melakukan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, inilah cabaran buat kita hari ini. Inilah panggilan kita dari Tuhan. Suatu tuntutan atas hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Supaya panggilan ini, hidup kita berpadanan dengan panggilan yang Tuhan amanatkan kepada kita. Di mana tidak kira, di mana kita berada, apa saja kita lakukan, kita mempunyai kesadaran semuanya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada hari yang mulia ini. Dari firman-Mu telah pun mengajar kami, telah pun memimpin kami untuk mengerti panggilan dan juga tuntutan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memanggil setiap antara kami untuk memuliakan-Mu di dalam hidup kami. Tidak kira apa saja pekerjaan kami, tidak kira apa saja kedudukan kami, tidak kira apa saja tempat yang kami berada. Tuhan, biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu dan terus menjadi saksi-saksi untuk Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati.